pagi, Coach Ariel. Selamat pagi, Bapak Ibu peserta dan Bapak Ibu pengamat kelas. Hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran di agenda keempat bersama Coach Ariel. Coach Arielnya sudah siap dan sudah ada. Silakan kepada Coach Ariel untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Kepada Coach Ariel saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu manajer ya, manajer kelas. Ya, sama-sama Coach. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. Good Good morning. morning. Have Selamat you pagi. had breakfast this morning? Yes, Or I have you had drunk breakfast coffee right atau now. apa? Not yet. Not yet, sir. Not yet. Iya, awali harimu dengan sarapan bukan dengan senyuman ya. Oh, Ya. Karena senyuman tidak mengenyangkan. Oh iya. quotes hari ini ya, quotes hari ini. Iya, quote hari ini. Kalau awali Awali harimu hari dengan ini sarapan, dengan maka sarapan. kita akan siap menghadapi kenyataan hidup yang penuh dinamika ini. Ya. Iya. Pintar sekali. Jam 9 sudah jadi. Kalau ada Jumat kecelakaan, dampaknya Pak. Baik, Bapak Ibu yang tergabung dalam pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 3 Pemerintah Kota Lubuk Linggau tahun 2024. Ketemu lagi kita di hari kedua atau sinkronus kedua pembelajaran agenda keempat pada hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semua, sehat fisik, sehat jiwa, sehat kantong, sehat segalanya ya. Suara. Allah. Ya, baik Bapak Ibu, hari ini adalah pertemuan kita terakhir untuk materi konsepsi aksi studi lapangan kinerja organisasi Bapak Ibu. Ya, karena besok itu sinkronus ketiga di agenda keempat, materinya sudah berbicara tentang aksi perubahan kinerja organisasi. Baik Bapak Ibu, izin saya share screen Bapak Ibu. Iya. Bapak Ibu, saya rasa untuk hari ini teka-tekinya pasti banyak yang benar ini. Sudah dapat kepean ya, sudah dapat bocoran ya. Oke. Baik Bapak Ibu, ini agenda pembelajaran kita pada hari ini. This is what we are going to do today. Ya. Ya. Bapak Ibu, kita ada 3 kegiatan hari ini. We have 3 activities today. The first, sharing experience during study agenda 4 pada hari ke-20. Kemudian presentation, tugas kelompok, semuanya maju nanti. Ya, tidak ada pengecualian, tidak ada save by the bell, tidak ada yang save by the bell. Kirim Saya foto pernah raportnya itu. Ya, berapa itu ada ya kelompok kemarin itu ada yang Itu adek itu punya adek deh itu ya. Iya, tidak ada juga free memory. Semua kelompok harus itu. Ya, tidak ada free memory kelompok, tidak ada juga save by the bell. Dan our third activity today is penjelasan atau explanation about what you have to do this today. Ya. Okay. Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai dari kegiatan pertama. Ya, ini sudah terjawab. Ayo, apa jawabannya? Berita acara atau surat. Jawab dulu coba. Jika Linggau itu 12, Tebo itu 20, berapakah Merangin? Kata kuncinya adalah 26. 6. Silakan ditulis di kolom chat. 6. 8. Kok min 6 Pak Andi? Aku ada minnya Pak Andi. 12, 13. 8 Pak. 8. Pak Saihul 14. 8. Bu Rey. Coba Bu Rey. Apa jawabannya Bu Rey dapat nulis 88 sini ya?
Ya, Oke, kenapa Murray jam 8? itu penjelasannya jumlah huruf. Jumlah Iya. huruf. Kalau Lubuk Linggau itu ada 12. Tebuk itu 20. Kalau Merangin 8. Jadi itu 8 Merangin. Kok 8? Ya, Merangin. Belum benar itu jawabannya itu. Pak Karmon. Apa Pak Karmon? Jawabannya Pak Karmon. Mana Pak Karmon? Izin 13, Coach. Ya, benar 13. Kenapa 13 Pak Karmon? Sesuai dengan urutan abjad, Coach. Oh iya. Oke. Iya, saya 14 tapi N tadi lupa. Hitungannya benar. Iya, kata Analisa kuncinya saya benar, Pak. Jadi L huruf ke-12, adalah 26. Nah, 26 itu adalah ke-20, jumlah betul. huruf dalam abjad. Betul. Saya salah ngitung. Huruf L, Linggau dan huruf L itu Iya. dalam alfabet itu DKLMN. Oh iya, MN. 20, maka Merangin itu setelah LM kan? Nah, Betul. maka dapatnya 13. Dari tadi Mari 3M. sama-sama untuk Pak Karmon. Tepuk salut. Salut. Salut, salut. 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 Terima kasih. Thank you Pak Karmon yang sudah menjawab benar. Tapi ada juga tadi yang menjawab benar ya. Ada juga yang jawab 13 tadi. Tapi Pak Said rancu Pun. tuh coach. Coach, Kenapa rancu Pak Andi? karena 26 coach. Kalau penjumlahan itu kan 32. Jadi kalau di 6 coach. Itu ada dalam kurungnya. Perlu diperdebatkan hari ini nih coach. Ini multi tafsir coach. Tergantung yang mandangnya gitu Kita kan. sudah berbicara dengan orang Bapeda ini biasa menghitung kinerja, jadi dia tahu dia ya. Ini multi tafsir coach. Multi tafsir. Oke. Tergantung penafsirannya, Pak Andi. Oke. Iya. Kalau orang Bapeda memang gitu ya Pak Andi ya. Mana Pak Erwin, satu lagi orang Bapeda nih. Ya, Coach. Terima Coach. Oke. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita paparan, tapi sebelumnya berbagi pengalaman dulu sebentar ya. Ya, kita minta perwakilan 2 orang saja untuk pagi-pagi ini bercerita. Oke. Silakan. Siapa yang mau bercerita? Saya tawarkan. Pak Edi ya? Atau siapa? Ya, waktunya 1 menit saja Pak Edi. Oh, terima kasih kawan-kawan berbagi cerita pada pagi hari ini. Ceritanya cukup cerah. Digambarkan kita semua hari ini bercahaya. Lahat itu Pak bercahaya? Ya, Lahat bercahaya. ya bercahaya Pak. Dan nampaknya bersemangat. Jadi kawan-kawan semangatnya dari jam 7.15 tadi udah ada masuk dalam kelas Pak mungkin. Oh, gitu. Yang kedua bersemangat kawan-kawan nampaknya menghadapi masuk ke asrama Pak nanti on class. Yang sudah dirindukan 15 hari yang lalu untuk bergabung secara tatap muka. Walaupun selama ini kita mandiri, kita Zoom akan bergabung di on class. Yang kedua, bagi pribadi sendiri tentunya kegiatan-kegiatan seperti ini sangat bermanfaat, apalagi dengan Coach Ariel yang penuh dengan pengalaman, bisa memberikan ilmu yang cukup baik kepada kami, terutama untuk merubah mindset dan pola pikir yang ada selama ini dengan kami. Dengan terutama di awal pertemuan disajikan dengan tebak-tebak ataupun kuis yang ini secara tebak-tebak itu bisa membuat pemikiran kita tidak menjadi pikun, diajak untuk berpikir terus. Terima kasih Bapak. Oke. Baik, thank you Pak Edi. Kemarin acaranya sukses Pak Edi? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sukses. Alhamdulillah. Ya. Next, satu lagi ya kita minta Ibu ya. Kayaknya saya ingin pagi ini mendengar suara Bu Rika deh. Gimana Bu Rika? Ayo Bu Rika keluarkan suara emasmu. Terima kasih, Coach.
Assalamualaikum, selamat pagi untuk kita semua, salam semangat untuk kita semua, dan salam sehat. Untuk pagi ini, Waalaikumsalam. untuk pagi ini, alhamdulillah kita sehat semua dan bersemangat untuk menerima materi dari Coach. Yang diawali dengan kuis yang diberikan oleh Coach. Semoga pada pagi hari ini kita bisa lancar melaksanakan kegiatan kita sampai di akhir nanti. Di mana kita hari ini diskusi kelompok, semoga kita bisa tampil semua dan bisa memberikan pencerahan-pencerahan untuk kesuksesan dan kelancaran diklat kita dan sampai ketemu kita di klasikal nanti. Dan tentu di klasikal adalah hari yang dirindukan nanti, di mana beberapa hari ini kita bertatap muka melalui Zoom, dan nanti di klasikal semoga silaturahmi kita dan kekeluargaan kita terjaga dan kita bisa berbagi pengalaman di instansi kita masing-masing dan kita siap untuk mengikuti studi lapangan. Demikian, Kut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. semangat ya, Bu Rika ya. Oke, yang penting awali harimu dengan semangat ya, Bu Rika. Iya, tetap semangat. Terima kasih, Bu Rika. Thank you, Bu Rika. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke kegiatan kedua, paparan tugas kelompok, mengingatkan kembali di Google Classroom ada 3 orang yang belum mengumpulkan tugas. Pak Muslimin, Pak Ridwan Sumin, dan Bapak Masud. Iya, untuk yang lain silakan dicek Google Classroom-nya, sudah saya kembalikan dengan diberi nilai, ya. Sudah ada nilai dari saya. Ya, kalau Alhamdulillah, Pak. Terima kasih, Pak. iya, karena Thank you. kalian Agenda sekolah, berapa Coach? Coach Ariel. ya, kalau Coach. sekolah karena kalian sekolah maka sudah saya kasih konten. Nah, kita Konten. ini Ya, untuk konten. betul, Pak. Iya. Konten tuh bahasa dulu tuh Pak. Iya, Pak Henry. Iya, konten itu bahasa Inggris, Pak. Artinya point 10, dicepatkan konten. Nah, nilai tertinggi kan 10 10 kan, poin itu nilai jadi point 10. Nah, orang Indonesia ngomong cepat jadi ponten. Konten. Ya, Pak Erlangga, Konten. jangan melamun Pak Erlangga. Saya lihat di sini kok Pak Erlangga melamun, galau ya Pak ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai paparan. Kami persilakan kelompok 1 ya, silakan moderator, penyaji dan asrot untuk menampilkan hasil karyanya. Silakan kelompok 1, kelompok BKP SDM. Baik, terima kasih Bapak. Kami dari kelompok 1, tentunya saya perkenalkan dulu Pak. Kami dari kelompok 1 ada terdiri dari 10 orang yang telah bermusyawarah. Di sini selaku ketua, kawan-kawan percaya kepada kami, Edi Herianto. Wakil ketua ada Bapak Erlangga, sebagai sekretaris Ibu Wince Damayanti, sebagai bendahara Ibu Reka El Yuma, sebagai notulen atau moderator Ibu Kiki Yanita Budi Utama, sebagai operator Pak Sahrul Azhar, sebagai dokumentasi Pak Jazuli, Cahya Sentiantoro, dan perlengkapan umum Pak Henry sama Pak Ridwan. Oleh karena itu kami dari kelompok 1 akan berusaha untuk menyampaikan materi yang telah kami sajikan secara musyawarah. Sebelum kami menyampaikan ini, kami mohon izin Pak, kami dari kelompok 1 tentunya yang sangat terpenting itu dalam kelompok ini, kami tidak di dalam materi nanti ada semacam kajian persamaan dan perbedaan dari inovasi yang terjadi di BKSDM Bekasi. Nah, jadi kami tidak menyatakan secara individu perbedaan dan persamaan itu ke OPD ataupun tempat kami bekerja masing. Sampel hanya 1 OPD yang kami ambil di lokasi tempat kami melaksanakan tugas. Perbedaan dan persamaan itu akan kami tuangkan secara individu di dalam tugas kelompok kami per individu. Nah, oleh karena itu kami hari ini akan menyajikan apa yang menjadi persamaan dan perbedaan tugas kelompok kami hanya 1 OPD. Nah, oleh karena itu pagi ini sebagai penyaji kami silakan sebagai sekretaris, nanti Bu Wince yang akan memaparkan materi, termasuk juga notulennya dan moderatornya,
kami persilakan sebagai pengantar awal kami dari kelompok 1 untuk melaksanakan pemaparan materi presentasi pada pagi hari ini. Kami persilakan kepada kelompok 1 dan kawan-kawan untuk menyajikan, diawali dengan moderator. Silakan, kawan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat wabarakatuh. pagi. Selamat pagi. Pagi. Ya, baik. Sebelum dimulai, izinkan berpantun ya, Coach. Silakan. Indah mawar, bunganya merah. Cakep. Tempat bermain si anak lebah. Cakep. Pagi ini pagi yang cerah. Semoga seharian ini semakin indah. Oke. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku moderator dari kelompok studi, di mana lokus SDMD Kota Bekasi. Ini kami akan hasil kami berselancar di dunia maya, ya, mengenai lokus yang kelompok kami itu BKPSDMD Kota Bekasi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini akan dipaparkan oleh Pak Syaihul dan nanti operatornya atau asurannya Ibu Wince. Kepada Bu Wince dipersilakan untuk menayangkan dan kepada Pak Syaihul dipersilakan. Demikianlah sebagai pengantar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Coach Ariel dan rekan-rekan yang hadir pada kegiatan Zoom pada pagi hari ini. Sebagaimana disampaikan tadi bahwa kami akan menyampaikan hasil daripada tugas kelompok terkait dengan tugas yang diberikan kepada kami. Kalaulah jalan ke Kota Batu, banyak oleh-oleh dari Ketela. Izinkan kami dari kelompok 1 menyampaikan paparan hasil diskusi pra-setulah. Sebagaimana disampaikan tadi bahwa kami dapat tugas nanti pada saat setulah itu ke pemerintah Kota Bekasi, tepatnya di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi. Lanjut, Bu. Next. Halo, Bu Tekan Wince. 2 kali, Bu. Tekan 2 kali kolom kiri, Bu. Mana Bu Wince? Asrot. Sinyal kali, Pak. Iya, betul kayaknya ya. Padahal sudah saya sarankan manjat pohon kelapa, Bu Wince ya. Udah, Pak. Kalau di sini sudah, Pak. Yang dipanjat yang listrik. Gitu. Bukan pohon pinang, Bu Rey. Panjat pinang. Ini lagi musim Kelihatan, panjat Pak. pinang. Panjat pinang. Belum, Bu. Sini. Belum, Bu. Waduh. Wah, sama saya udah, Pak. Nah, Belum ini. Belum, Bu. Belum pindah ya. Masih di jalan mungkin. ya. Naik angkot. Macet di Curup dia. Dari Lebong ke Linggau kan lewat Curup Tuh, kan. gimana ini? Bagaimana, Bu Wince? Sabar. Udah, Pak. Sabar. Oh, Belum sama saya kelihatan, sudah, Pak, Bu. di sini. Belum di-share mungkin kata share-nya. Coba saya stop dulu, Pak. Tutup, Oke. Tutup dulu slide show-nya, Bu. Nah, Saya share lagi, Pak. Ya, Santai aja, Bu Wince. Oke. santai ya. Santai. Pak Sayhul Siapa? santai. Santai. Nah, ngopi-ngopi lah dulu, Pak Sayhul. Nah, udah. Sip. Kelihatan. Lanjut. Halaman kedua, Bu. Halaman kedua. Next. Saya nggak kelihatan ya. Next, Bu. Nah, Oke, sip. Mantap. Baik, ini kelompok kami tadi sudah disampaikan sebenarnya dari 10 orang. Sebenarnya kami berunding kemarin, Pak. Kami pas lihat kelompok itu sebenarnya kenapa kelompok 1 10, kelompok 2 12, kelompok 3 12, kelompok 3 11. Kami kok kelompok 1 10, cuman nggak apa-apa, yang penting apa, Pak? akor 10. Oke, lanjut, Bu Wince. Oke, gitu aja, Bu. Ya, nggak usah slide Baik. show, Bu. Saya slide show.
Profil bahwa di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Bekasi merupakan lembaga pemerintah daerah yang memiliki peran penting dalam mengelola seluruh aspek kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah, yang bertanggung jawab atas penetapan formasi untuk menentukan jumlah dan jenis pegawai yang dibutuhkan, kemudian sesuai dengan kebutuhan organisasi, kemudian melakukan proses seleksi dan penerimaan calon pegawai baru, menyusun program-program pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai, kemudian melakukan penilaian pegawai secara berkala, menegakkan disiplin pegawai undang-undangan yang berlaku, serta mengelola data dan informasi kepegawaian secara terintegrasi. Struktur organisasi yang kami dapatkan dari shot kemarin itu terdiri dari kepala bagian, kemudian ada bagian sekretaris, ada 3 kabid, yaitu kabid administrasi dan pengembangan karir aparatur, kemudian kabid penilaian kinerja aparatur, dan kabid pengembangan kompetensi aparatur. Di sebelah kiri itu ada jabatan fungsional. Kinerja organisasi ini terkait dengan kelancaran proses rekrutmen PNS, kemudian pelaksanaan pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkala, dan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah Kota Bekasi. Nah, keunggulan-keunggulan dan strategi dari penerapan manajemen pelayanan publik yang kami dapatkan hasil shot kami, yaitu pertama, penerapan sistem pelayanan yang transparan, akuntabel, teknologi informasi, kemudian digitalisasi proses dan penerapan layanan one-stop service untuk pelayanan akses pelayanan bagi pegawai dan masyarakat. Ini terkait dengan pelayanan publik tadi, ada satu hal yang menarik di BKPSDM Kota Bekasi, yaitu adanya Sunmori, yaitu Siap Utility Network Online Mandiri, yang terdiri di dalamnya itu banyak sekali fitur-fitur. Ya. Nah, Sunmori itu adalah aplikasi berbasis mobile yang memuat fitur layanan kepegawaian, dokumen digital kepegawaian, karpet, absensi, monitoring laporan kinerja yang dapat diakses seluruh ASN Kota Bekasi dengan menggunakan teknologi Single Sign-On atau SSO. Nah, SSO itu sendiri merupakan teknologi login terpusat di mana seluruh sistem ada yang berbeda dengan satu user akun yang valid. Nah, inovasi yang dilakukan dengan adanya aplikasi Sunmori ini yang kami bisa lihat bahwa selama ini sebelum adanya aplikasi ini, aplikasi kepegawaian terpisah. Pegawai harus menghafal beberapa alamat aplikasi. Jadi banyak aplikasi yang ada di di BKPSDM tersebut. Kemudian pegawai memiliki berbagai username dan password dan aplikasi masih terpisah. Setelah adanya aplikasi kepegawaian tergabung dalam satu aplikasi Sunmori yang berbasis Android. Kemudian pegawai cukup menghafalkan satu username dan password saja dan sudah terintegrasi ke database. Nah, penerapan ini terkait dengan 3 hal. Yang pertama, masalah penjaminan mutu, manajemen mutu, kemudian adanya pengawasan dan penggantian publik. Nah, terkait dengan ada 3 yang bisa didapatkan di sana. Pertama, adanya penerapan kinerja dalam bentuk penyusunan SKP secara periodik, kemudian perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara terstruktur, dan penilaian kinerja untuk reward dan punishment. Kemudian bisa mendeteksi atau mengidentifikasi risiko terhadap pelaksanaan pekerjaan. Kemudian terkait dengan pengawasan, dimanfaatkan untuk pengawasan dari super admin untuk update data mandiri apakah data lengkap. Kemudian super admin memastikan penggunaan TTE sesuai prosedur dan bisa mengaudit presentasi dan komunikasi ke Dinas Kominfo untuk kendala teknis yang pada sistem. Kemudian terkait dengan pengendalian publik, itu melakukan sosialisasi pentingnya update data kepada pegawai,
kemudian melakukan coaching klinik sekaligus melakukan pendampingan kinerja dan membuka layanan konseling. Pemanfaatan teknologi yang bisa kami dapatkan terkait dengan digitalisasi ini adalah pertama penggunaan teknologi SSO, yang kedua terbentuknya atau teradanya aplikasi Sonmori. Pelaksanaan strategi yang pertama adanya tim kerja. Ya, ini tim kerja ini memilih tim yang kompeten untuk melaksanakan strategi perusahaan, rencana taktis dengan cara mengembangkan rencana taktis yang mendukung melakukan pemantauan progres, yaitu melakukan pemonitor kemajuan implementasi strategi dan mengidentifikasi kendala yang mungkin akan timbul. Nah, keberlangsungan strategi tersebut ada 4 yang bisa kami ambil terkait dengan pertama penguatan SDM. Nah, program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan ini adalah untuk memastikan pegawai selalu siap menghadapi tantangan yang ada. Kemudian inovasi ini diharapkan berkelanjutan dengan cara terus mendorong inovasi dalam pelayanan, baik melakukan pengembangan teknologi maupun peningkatan prosedur operasional. Kemudian adanya komitmen dari pemimpin atau dari pimpinan guna adanya dukungan secara berkelanjutan dari pimpinan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan, dan terakhir adanya penyesuaian kebijakan. Kenapa ini perlu diadakan penyesuaian kebijakan? Karena regulasi itu terkadang berubah dan juga perkembangan teknologi ini perkembangannya teknologi yang cukup cepat ini sehingga melakukan pimpinan itu harus siap untuk melakukan penyesuaian kebijakan. Peran pemimpin tentu menjadi mutlak untuk bisa terlaksananya atau berjalannya dengan baik sebuah aplikasi atau sistem yang ada di suatu OPD. Kami melihat bahwa di sini peran pemimpinnya kuat. Yang pertama bisa ini terlihat dari adanya dukungan penuh dari kepala daerah, kemudian adanya kerjasama yang baik dan bersinergitas dengan dinas terkait, terkhusus dengan Dinas Kominfo Kota Bekasi, dan adanya komitmen melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja dengan mendorong pegawai untuk lebih adaptif, produktif, dan inovatif. Kemudian lesson learned dari Prasulah yang bisa kami dapatkan tadi, pertama terkait pemimpin, ini pentingnya komunikasi. Kemudian pemimpin tersebut bisa jadi role model atau bisa menjadi teladan atau panutan bagi para bawahannya, kemudian bisa sebagai pengambil keputusan. Kemudian terkait dengan inovasi pelayanan dan pengembangan SDM, secara implementasi pelayanan publik itu sudah berjalan secara terpadu dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui mobile aplikasi Sonmori. Ini sudah berjalan dalam rangka perbaikan pelayanan kepegawaian untuk mencapai visi dan misi organisasi berdasarkan peraturan yang berlaku, serta dengan melakukan pengembangan SDM melalui pengembangan kompetensi. Kemudian dilakukan budaya sadar risiko. Ini didapatkan capaian yang signifikan sesuai harapan dalam hal pelayanan publik kepada ASN melalui mobile aplikasi Sonmori, sehingga penerapan budaya sadar risiko di tiap tatanan organisasi sangat penting dilakukan. Lesson learned terkait dengan studi lapangan. Bisa kami lihat itu kunci dalam kasus BKP SDM Kota Bekasi. Yang pertama telah menerapkan teknologi informasi. Kemudian yang kedua adanya komitmen yang kuat itu dari pimpinan dan SDM yang kompeten. Perbandingan ini kami sepakat kemarin membandingkan dengan Sekretariat DPR Kabupaten Lebong. Ya, sama memerlukan sistem yang efisien dan transparan. Kemudian di perbedaannya bahwa BKP SDM Kota Bekasi lebih menekankan pada pengembangan SDM dan penggunaan teknologi informasi. Sedangkan di Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong lebih fokus pada dukungan terhadap fungsi legislasi dan anggaran DPR. Kemudian lesson learned yang dapat kami ambil ada 3. Yang pertama ada pentingnya inovasi teknologi. Yang kedua pentingnya dilakukan pelatihan dan adanya komitmen yang kuat dari pimpinan. Perbandingan dengan BKP SDM Kabupaten Lebong dengan BKP SDM Kabupaten Bekasi.
Nah, kalau persamaannya memerlukan sistem yang efisien dan transparan. Perbedaannya gini. Kalau di BKPSDM tadi setelah melakukan pengembangan SDM dan inovasi layanan kepegawaian menggunakan SSO. Sedangkan BKPSDM Kabupaten Lebong aplikasi penggunaan SSO yang bertujuan memudahkan dalam layanan akurat, efektif, dan efisien. Terakhir, ini adalah hasil dokumentasi diskusi kelompok kami. Kami melakukan diskusi 2 kali kemarin setelah Zoom, terus menentukan siapa yang menjadi yang diputuskan hari ini, kemudian mencari topik yang dimunculkan. Itu adalah hasil diskusi. Kami melakukan diskusi secara Zoom, kemudian lewat WA Group. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Membeli ikan di warung Bu Rahmi, belilah pula daun selasih. Demikian paparan dari kelompok kami. Atas perhatian rekan-rekan dan coach kami sampaikan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sai atas paparannya. Itulah tadi rekan-rekan sekalian paparan dari kelompok kami mengenai paparan Prastula, di mana lokusnya adalah BKP SDMD Kota Bekasi. Baiklah, berikutnya kita masuk ke sesi kedua, yaitu diskusi. Kami buka untuk 2 penanya. Silakan kalau ada yang mau di-sharing atau mau ditanyakan, kami persilakan. Izin dari kelompok 4. Oke. Ya. Ayah silakan. Terima kasih kepada waktunya yang telah diberikan kepada kami. Jadi melihat pemaparan apa yang disampaikan oleh kelompok 1, ini kami sudah melihat sedikit gambaran terkait aplikasi yang diterapkan oleh BKPSDM Kota Bekasi. Jadi dari pemaparan tadi sampai sejauh ini kami melihat sudah sangat jelas dan sudah sangat tergambar. Namun ada beberapa hal yang sedikit kami kurang jelas atau mau konfirmasi terkait masalah penggunaan aplikasi Sunmori. Jadi telah dijelaskan bahwa tadi aplikasi Sunmori ini sudah nge-link ke HP ya. Nah, jadi yang ingin kami sampaikan ini terkait aplikasi Sunmori ini hubungannya ke aplikasi My ASN itu sampai sejauh mana? Karena kan BKN juga telah mengeluarkan aplikasi My ASN. Jadi kami mau melihat di situ sampai sejauh mana hubungannya, atau apakah sudah terintegrasi dengan My ASN atau aplikasi tersendiri khusus untuk pengaturan kepegawaian tersendiri. Yang kedua, kami juga ingin melihat kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan aplikasi Sunmori ini, khususnya di BKPSDM Kota Bekasi. Mungkin itu saja dari kami, saran dan masukan dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dari kelompok 4. Satu lagi, silakan. Izin Bu Kiki. Siap, kelompok. Ya, siap. Oh, pakai saran saja. Ini kan dalam sistem aplikasi, terutama apa yang disampaikan oleh ketua kami tadi, ada Sunmori itu kita bukan menutup mata bahwa banyak yang kebocoran data. Mungkin perlu kita masukkan di sini bagaimana sistem keamanannya terhadap data ini yang online, dengan sistem keamanannya juga perlu dimasukkan. Gitu, Bu Kiki. Terima kasih, Pak Adil. Iya, terima kasih banyak. Baik, cukup 2 dulu. Silakan kepada Pak Sai atau yang lainnya menanggapi pertanyaan yang pertama dari kelompok 4. Bagaimana konektivitas antara Sunmori dengan aplikasi My SAPK atau yang dari BKN? Yang kedua, apa kendala-kendala yang ditemukan di lapangan dalam penerapan Sunmori? Tadi yang kedua, masukannya dari Pak Dir, bagaimana juga nanti di paparan kita dimasukkan tentang
keamanan terhadap kepada Pak Sai nanti yang lain Baik, bisa menambah. dari kelompok 4 terkait pertanyaan apakah ada linknya ke MySPK. Kami sudah masuk coba ke aplikasi Sunmori, itu ternyata fitur-fitur yang ada di Sunmori itu kalau kami lihat ada 8, yaitu Si Mantap, Digitak, Simpok, Saku, Absensi, Si Kerja, Tentang Aplikasi, dan Fact. Itu yang kami lihat di dalam sana. Kami coba untuk memasuk, cuman karena itu login. Fitur-fitur yang kami lihat itu terkait dengan ASPK kemarin, itu kami tidak melihat sampai di sana, dan terima kasih atas koreksi. Mungkin akan menjadi bahan masukan juga untuk kami. Akan kami tanyakan masuk nggak, bagaimana sistem itu. Yang kemudian terkait dengan keamanan yang disampaikan oleh tadi, itu saran benar. Itu masukan juga, karena kita ini belum langsung studi lapangan ke sana. Kami untuk mengorek-ngorek melalui di dalam sistem aplikasi tersebut belum dapat kami laksanakan. Mungkin itu yang bisa kami tanggapi. Izin Pak, saya menambahkan sedikit Pak. Silakan Bu Wince. Terima kasih Pak. Sedikit saya menambahkan yang pertanyaan dari kelompok 4 tadi, yang menanyakan bagaimana aplikasi Sunmori ini apakah sudah terintegrasi dengan CISN BKN. Memang Pak, secara langsung itu kami melakukan bertanya langsung dengan narasumber itu kan belum. Tapi kalau menurut kami Pak, itu kan kalau sekarang itu untuk integrasi itu sudah dilakukan Pak. Kalau saya melihat Pak, hampir semua daerah itu telah melakukan integrasi. Jadi di sana ada salah satu aplikasinya itu namanya Si Mantap, itu sama dengan Simpek Pak. Jadi dia mengambil data-data kepegawaian, itu mereka itu sudah 2 arah Pak, jadi duplek. Sama seperti kami Pak, jadi menggunakan web service. Jadi mereka get dan post Pak. Jadi aplikasi tersebut di Si Mantap itu mereka sudah mengupdate. Setelah mereka mengupdate, itu baru memposting lagi ke CISN Pak. Jadi memang sudah ada sinkronisasi. Jadi sudah ada integrasi antara Si Mantap dengan di CISN. Kemudian Si Mantap tersebut disatukan kembali dengan single sign on dengan aplikasi mobile Sunmori. Mungkin itu saja Pak. Kemudian kalau masalahnya saya kira itu mungkin hampir sama Pak. Yang pertama itu ya sudah pasti tentang SDM Pak. Karena kita kan Pak, ada 2 generasi, generasi Z sama generasi sebelum Z Pak. Pasti kendalanya di sana Pak. Kemudian juga berkemungkinan untuk jaringan Pak. Mungkin itu saja Pak, tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sai dan Ibu Wince yang sudah memberikan penjelasan terhadap 2 penanya atau 2 tanggapan tadi. Bagaimana Coach, dibuka sesi kedua atau cukup? Oke, saya rasa cukup dulu ya, karena ada Ya. masih 3 kelompok lagi. Iya, Silakan terima ditutup. kasih banyak Coach. Demikianlah paparan dari kami kelompok 2. Mohon maaf jika kurang puas karena kami bukan alat pemuas ya. Kepada Coach Ariel kami mohon nanti bisa memberikan pandangan, masukan, arahan kepada kelompok kami agar nanti ketika benar-benar stulanya kami bisa lebih baik lagi seperti itu. Baiklah, Coach dan rekan-rekan sekalian, sebelum menutupi paparan kali ini, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Coach dan rekan-rekan sekalian. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan pantun. Berdayung sampan bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Coach. Ya. Mohon izin Coach. Mungkin terima kasih Coach, kami dari kelompok 1 tadi kawan-kawan sudah secara terintegrasi menyampaikan materi kami ataupun dari kelompok kami. Akan tetapi saya sedikit secara individu menyampaikan kepada kita semua terlintas dalam benak pikiran tadi bahwa Prastula ini sangat banyak manfaatnya setelah kita ke lapangan nanti. Artinya kawan-kawan yang lainnya dengan ada kritik saran dalam penyajian data kami ini tentunya banyak kekurangan.
Oleh karena itu, kekurangan yang tidak bisa kami jelaskan ataupun tidak bisa kami paparkan pada hari ini tentunya akan menjadi materi yang akan kami gali pada saat kami langsung ke lapangan. Artinya silakan kawan-kawan nanti pada saat tim kita, kelompok yang lain menyampaikan materinya, paparan, bisa kita berikan saran, kritikan untuk lebih mendalam lagi pada saat kita di lapangan, agar lebih sempurna lagi. Terima kasih Kut, kami dari kelompok 1 tentunya dengan kawan-kawan yang lain mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, ya. Jadi Dikeluarkan Ibu Minja. kelompok 1 ini sudah mengawali dengan manis ya. Wih, manis sekali ya Pak Arwin ya. Iya. Kelompok 1 sudah mengawalinya dengan manis dalam arti kata ada poin-poin yang saya catat di sini yang menurut saya match dengan apa yang nanti akan Bapak Ibu masukkan dengan laporan laporan studi lapangan ya. Oke, saya di sini profilnya ada, kemudian kinerja organisasinya ada berbicara tentang inovasi yang tidak kalah pentingnya dan ini yang menjadi pokok utama. Kelompok 1 sudah dari hasil studi lapangan secara virtual ini atau prastula kita ke lapangan sudah mendapatkan lesson learn. Nanti di sana tinggal pemantapan saja, ya. Ya, Pak. Nah, kenapa saya katakan tadi di kelompok 1 diawali dengan manis? Karena tayangan kelompok 1 itu benar itu diawali dengan perkenalan. Ya, ini contoh yang seperti ini. Mungkin nanti untuk kedepannya untuk yang besok di sana paparan besok dibuat lebih menarik lagi. Nah, seperti kayak gitu. Siap, Pak. Nah, seperti ini ya. Mungkin karena batasan waktu kan. Ini kan Ibu Minja tutup dulu share-nya, di stop dulu share-nya Bu Minja di sini. Ini lebih menarik seperti ini kan. Nah, ini jadi ini di tayangan awalnya untuk perkenalan dengan anggota kelompok. Nah, ini kebetulan ini di kelompok 2. Waktu itu kelompok ini kelompok Bapeda, kalau nggak salah. Bapeda di Kota Bogor. Oke, ya. Ya, Ya, jadi Pak. jadi bagus sekali tayangannya juga menarik. Nah, ada yang ditanyakan atau ditanggapi dari Pak Masdar dan Pak Dokter ya, sama-sama dari kelompok 4. Ya. Nah, jadi apa yang ditanyakan oleh Pak Masdar dan juga oleh Pak Dokter Irwan, nah kelompok 1 itu dicatat dan itu jadi PR. Nah, gitu. Yang belum terjawab tadi jadi PR. Atau seperti sudah dijawab tadi oleh Bu Wince bahwa menurut pengamatan Bu Wince dari hasil browsing itu kayaknya sudah terkoneksi. Nah, tinggal di sana memastikan. Nah, memastikan kembali. Ya, misalnya dikatakan oleh Pak Master kan apa hubungan Sunmori itu dengan apakah sudah terkonek Sunmori dengan MySAPK. Nah, mungkin itu nanti bisa ditegaskan kembali oleh kelompok 1 pada saat ketemu dengan narasumber nanti. Ya, Pak. juga Ya, berhubung dengan tadi sejauh mana penerapan kata Pak Masdar tadi ya. Nah, ini yang dimaksud Pak Masdar di sini maksudnya strategi dan keberlangsungannya. Nah, mungkin poin-poin ini oleh kelompok 1 nanti bisa ditanyakan. Nah, saya bocorkan saja ya, tugas-tugas hari ini Bapak Ibu adalah menyusun instrumen. Jadi mohon nanti sama-sama di kelompok lain juga memberikan masukan seperti Pak Masdar dan Pak Irwan ini. Ya, oke. Jadi jangan ini masukan, walaupun pertanyaan tapi bersifat masukan yang dikatakan ini oleh Pak Masdar dan Pak Irwan ini. Dan ini jadi catatan kelompok 1. Karena nanti untuk tugas hari ini menyusun instrumen, nah masukkan poin-poin yang ditanyakan oleh Pak Masdariansa dan Pak Irwan ini, Pak Dokter Irwan ini. Karena Pak Dokter Irwan menarik sekali, dia berbicara tentang apakah sudah bagaimana sih masalah keamanannya, keamanan dari Sunmori ya, Sunmori itu sendiri. Nah, Bapak Ibu ya, jadi untuk tugas kita hari ini kan Bapak Ibu nanti saya minta untuk membuat instrumen dan itu nanti yang akan dibawa di lapangan nanti. Nah, jadi Bapak Ibu sudah punya kisi-kisi apa yang mau ditanyakan di sana nanti. Jadi pertanyaannya tidak ngolor ngidul, tidak kesana kemari kan. Cukup ayu ting-ting saja yang kesana kemari membawa alamat palsu ya. Betul. Siap-siap, Untuk Coach. Bapak Ibu setelah bertanya tidak usah kesana kemari pertanyaannya. Bapak Ibu sudah punya koridor ya, sudah punya catatan. Terima kasih banyak kepada kelompok 4 ya, kelompok 2 dan kelompok 3 diharapkan juga partisipasi untuk yang berikutnya ya, untuk yang maju kelompok berikutnya. Memberikan masukan. Jadi kita sama-sama memberikan masukan, kita belajar bersama. Jadi kita tidak ada istilahnya saling menjatuhkan, tidak ada saling
mengkritik atau menjelekkan, tapi kita sama-sama membangun. Nah, seperti yang dikatakan oleh Pak Mas Dariansa dan Pak Dr. Irwan ini. Oke, baik, terima kasih kepada kelompok 1. Selanjutnya kita ke kelompok 2, kelompok Bapeda. Silakan. Oke, baik, Coach Ariel, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali melalui Zoom pada rangkaian pembelajaran PKA 3 tahun 2024 ini. Mohon izin Pak Coach Ariel dan Bapak Ibu sekalian, mungkin supaya lebih tidak kaku, saya awali dengan pantun. Ya, tumben bangun pantun. Lagi siap ke malam tadi, Pak. Bangun tidur jangan lupa sarapan. Iya. Sarapannya pagi, lontong ketupat. Cakep. Salam hormat saya ucapkan untuk Bapak Ibu yang terhormat. Terima Oke, kasih. terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan, saya Edwin Kurniawan dari Bapeda Kabupaten Lebong. Kebetulan kami dari kelompok 2, rekan-rekan mempercayakan saya sebagai ketua. Mungkin singkat saja secara struktur, adapun susunan struktur di kelompok 2, yaitu saya sendiri ketua, sekretaris Pak Andi, bendahara Ibu Rina, asisten sorot Pak Karmon, kemudian penyaji Pak Arwin, moderator Pak Sibas, kemudian dokumentasi Pak Romlan dan Bu Revita selaku notulen, dan lain-lain. Jumlah kelompok kami 12 orang, Coach Ariel, sesuai dengan daftar yang dibagikan oleh panitia. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami terima kasih atas perhatiannya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 4 akan memaparkan tugas yang diberikan di kelompok 2, yaitu benchmarking ke Bapeda Kota Bekasi. Mungkin langsung saja kepada Bapak Moderator, Pak Sibas, kami persilakan untuk mulai kegiatan diskusinya. Kami persilakan Pak Sibas. Baik, terima kasih Pak Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kok Ariel, yang saya hormati rekan-rekan peserta PKA Angkatan ketiga tahun 2024 Kota Lubuk Linggau. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan PKA ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 2 untuk kegiatan pra-studi lapangan untuk kinerja organisasi berada di lokus Bapeda Litbangda, Badan Pembangunan Daerah Penelitian Daerah. Jadi 2 digabung di sini, Pembangunan dan Penelitian Kota Bekasi. Adapun sistem kami adalah melalui googling. Saya awali dulu kata-kata hari ini. Kalau yang lain mengawali kata-kata dengan pantun, saya mengawali kata-kata dengan semangat. Ya. Kita tidak akan pernah puas apabila kalau pernah akan kekurangan. Mantap. Kata-kata pagi ini. Mantap, Pak Simas. Nah, mungkin itu Sibas sebagai moderator, pemateri, Pak Erwin, Asrod, Pak Karmon, Pita. Saya yakin nanti dalam pemaparan kami kelompok 2 akan banyak kekurangan sesuai dengan kata-kata saya pagi ini. Untuk itu kepada Pak Arwin kami persilakan untuk membawakan materinya. Kepada Pak Arwin kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Pak Sibas selaku moderator atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kami hormati terkhusus tentunya pembimbing kami di sini, Coach Ariel, yang selalu ceria dan pagi-pagi sudah sangat menginspirasi kami semua, Pak. Juga yang kami hormati kawan-kawan peserta PKA 3 Kota Lubuk Linggau. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita semua alhamdulillah masih diberi nikmat kesehatan dan tentunya kesempatan untuk melanjutkan kegiatan PIM 3 ini. Baik, mungkin saya langsung saja, Pak. Sebelum saya paparan, mungkin izin berikan untuk paparan mungkin berapa lama, Pak Ariel? Karena waktu ini menentukan materi yang harus disampaikan, Pak. Oke, kurang lebih 5 menit untuk paparan. 5 menit, Pak Ariel ya. Siap, Pak Ariel. Baik, sepertinya kita ini kalau pantun ini sudah menjadi keharusan, Pak. Jadi kalau kita tidak punya pantun, jadinya minder sendiri, Pak. Jadi dari semalam sudah cari-cari, dibantu-bantu Pak Karmon juga. Pak Karmon ini kalau masalah pantun, ya jago, bakarnya. Ya, jadi pertama izin kawan-kawan sedikit saya membacakan pantun dari kelompok kami, kelompok 2, tadi yang sudah sekilas diperkenalkan oleh ketua kami Pak Edwin. Mekar sekuntum. Cakep. Buah tomat terlihat ranum. Cakep. Antum semoga sehat dan selalu tersenyum. Waalaikumsalam. Ini mungkin yang kita ajarkan oleh coach kita. Pagi-pagi tersenyumlah dulu. Pikir yang lain tuh senyum dulu, Pak ya. Iya betul. Kedua, ini mungkin terkhusus untuk coach kita yang selalu menginspirasi kita. Mandi pagi, badan menggigil. Cakep. Supaya hangat. Selamat pagi, Coach Ariel. Agar selalu bergiat. Terima kasih. Baik, ke ini bahan materi Pak Karmon, Pak ya. Ya, Asrod. Baik, Pak. Apa yang kami sampaikan ini merupakan hasil kerja tim, kerja kelompok dari kelompok 2 yang alhamdulillah kawan-kawan ini semuanya kalau saya lihat giat dan memang bersungguh-sungguh. Jadi selesai dari Zoom kemarin, Pak, saya lihat Pak Erwin, Pak Edwin, Pak Andi ini nggak berhenti lagi, Pak, sampai sore sebelum tuntas nggak lari dari laptop beliau ini. Oh, mantap. Dan kami dimobilisasi terus untuk mencari data sebanyak-banyaknya. Jadi alhamdulillah memang ini kerja sama tim. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan ini walaupun mungkin belum sempurna, tapi mudah-mudahan mendekati sempurna. Karena memang harus kita maklumi data-data yang kita ambil sekarang memang baru berdasarkan hasil googling dan searching, belum berdasarkan data fakta lapangan. Tapi harapan kami apa yang kami susun ini paling tidak sudah mendekati kondisi real yang ada di Kota Bekasi. Sehingga pada saat kita nanti studi lapangan tinggal perbaikan-perbaikan atau tambahan-tambahan sedikit. Ini harapan kami. Penyempurnaan ini tentu nanti menjadi bekal kita juga setelah melakukan studi lapangan di Kota Bekasi untuk kita bawa ke Baik, Pak. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Moderator bahwa kajian pra studi lapangan kami ini terkait dengan kinerja organisasi sebagaimana pembagian. Kemarin kami diberi tugas di OPD Bapeda Litbangda namanya. Jadi kalau sekarang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Daerah. Jadi di nomenklatur sekarang memang agak aneh-aneh, Pak. Saking pingin mengefisienkan dan mengefisienkan kinerja organisasi makanya digabung-gabung. Namun efeknya kadang-kadang kita nyebutnya susah, Pak. Muter-muter karena harus menggabung-gabungkan beberapa tupoksi media tadi. Oke, lanjut Pak Karmon, next. Ini anggota kelompok, Pak. Kalau kita lihat, alhamdulillah ini masih muda-muda semua, energik semua, Pak. Iya, mudah-mudahan nanti setelah ikut ini tambah giat, tambah semangat, Pak. Mungkin tidak perlu saya sebutkan satu-satu, kalau kawan-kawan sudah banyak yang kenal, karena kita gabungan dari beberapa kelompok kemarin. Oke, lanjut Pak Karmon. Nah, ini mungkin sekilas kami sampaikan selayang pandang atau bahasa kami ini semacam latar belakang berdirinya Bapeda Litbangda Kota Bekasi. Jadi kalau dulu namanya memang sering kita sebut itu namanya SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Kalau sekarang itu berdasarkan nomenklatur berdasarkan Perda Kota Bekasi nomor 9 tahun 2014. Dan itu merupakan perubahan ketiga atas Perda nomor 5 tahun 2008 tentang lembaga teknis daerah. Jadi memang terkait dengan struktur organisasi daerah ini beberapa kali mengalami perubahan-perubahan, Pak. Tidak lain maksudnya tentu untuk mengefektifkan kinerja organisasi. Jadi merampingkan, menggabungkan, tujuannya itu bukan apa-apa, hanya untuk mengefektifkan, artinya dengan sumber daya yang sedikit tapi kita maksimalkan bisa berbuat banyak. Mungkin itulah intinya. Bapeda Litbangda ini merupakan sebagaimana kita tahu di setiap daerah fungsi Bapeda itu sangat strategis, yaitu tentunya kepala daerah, baik itu bupati, wali kota, gubernur, itu dengan penyelenggaraan kebijakan pelayanan, khususnya di bidang perencanaan pembangunan daerah. Jadi memang Bapeda ini di mana-mana yang mengkoordinasikan kegiatan pembangunan di suatu daerah. Jadi semua kegiatan harus terkoordinasi di sana, harus disinergiskan sehingga semua program itu bisa saling mendukung untuk mencapai suatu tujuan bagaimana yang menjadi misi dan visi kepala daerah. Oke, lanjut. Ini visi dan misi Bapeda Kota Bekasi, yaitu terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang inovatif. Nah, bahasa inovatif ini di tren sekarang selalu dibawa, Pak. Karena memang kita diminta untuk selalu berinovasi, mencari terobosan-terobosan, menciptakan pelayanan yang terbaik. Integratif, artinya Bapeda harus terintegrasi, semua aspek, semua sektor harus terintegrasi. Tentu yang tidak kalah penting sekarang memang kita dituntut untuk bagaimana mewujudkan pembangunan itu yang berkualitas, yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi. Oke, itu visi dan ini misi ada beberapa. Pertama, mungkin saya besar saja, Pak, mengingat waktu, meningkatkan kualitas perencanaan. Jadi misi ini tentu salah satu langkah-langkah untuk mencapai visi tadi, Pak. Jadi meningkatkan kualitas perencanaan ini tentu harus diupdate terus sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kalau sekarang kualitas perencanaan itu ya tentu yang baik itu harus berbasis data dan informasi akurat. Perencanaan itu tidak akan baik kalau datanya tidak akurat dan tidak terkini, Pak. Jadi kalau bahasa kita pakai barang-barang data-data jadul yang tidak perencanaannya yang nah ini memang benar. Kedua, mendorong partisipatif masyarakat. Jadi memang masyarakat sekarang betul-betul diberdayakan untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah. Ketiga, mengembangkan inovasi melalui penelitian dan pengembangan. Nah, ini salah satu fungsi tadi balik mengembangkan inovasi-inovasi melalui bagian. Di sini sudah ada tusinya terkait dengan penelitian dan pengembangan. Selanjutnya, meningkatkan koordinasi antar sektor. Nah, ini mutlak. Bapeda itu kalau tidak lain, karena memang fungsi mereka itu mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan antar OPD. Selanjutnya juga memastikan keberlanjutan dan efektivitas implementasi. Nah, di sini pasti kita tahu maksud keberlanjutan efektivitas pasti bagaimana kegiatan-kegiatan itu intinya dapat bermanfaat, Pak. Dapat bermanfaat dan dapat berkelanjutan, tidak hanya kalau bahasa kita sekali pakai, Pak, tapi manfaatnya panjang dan terus-menerus. Oke. Nah, ini yang kami coba searching juga, bisa kita lihat bahwa Bapeda Litbang Kota Bekasi ini kalau dari IKU-nya, Pak, indeks kinerja utama pembangunan daerahnya, terus presentasi di penilaiannya itu dilihat dari presentasi hasil ke Litbang yang dapat. Artinya seberapa banyak inovasi dari Litbang. Ini penilaiannya. Terus jumlah iptek dan teknologi sekarang yang digunakan mereka terkait dengan adaptasi tadi, mungkin adopsi teknologi itu sudah berapa banyak yang mendapatkan penghargaan. Itu secara predikat nasional. Ini pengukuran juga. Terus tentu yang kita kenal kawan-kawan juga terkait dengan AKIP. Nah, kinerja instansi itu salah satu dinilai dari nilai akuntabilitasnya. Ini salah satu indeks pengukuran IKU Kota Bekasi. Oke, lanjut Pak Arman. Nah, ini tupoksi Bapak Ibu mungkin tidak perlu saya sampaikan, ini tupoksi secara umum, tupoksi organisasi. Lanjut. Pasti di sini fungsi Bapeda itu, Pak, yang sering kita dengar itu menyusun, membuat mulai dari RPD, RPJM, RPJP, dan inilah dokumennya. Kalau bahasa kita untuk perencanaan baik jangka pendek 1 tahun, jangka menengah 5 tahun maupun jangka panjang 20 tahun ke depan. Jadi memang itu memang sudah menjadi
kitab yang wajib disiapkan oleh Bapeda untuk mengkoordinir semua kegiatan pembangunan yang ada di Kota Bekasi. Ini struktur organisasi kalau kita lihat Kota Bekasi ini juga terdapat kelompok jabatan fungsional di bawah koordinasi oleh kepala badan. Di sini ada sekretariat, dan kalau kita lihat struktur organisasi Kota Bekasi ini, mereka sepertinya untuk eselon 4 sudah tidak ada lagi, Pak. Mereka sudah menggunakan jabatan fungsional. Kalau kita lihat di sini untuk jabatan struktural hanya ada eselon 3 dan eselon 2. Dan eselon 3 kita lihat di sini ada 5 kepala bidang, dan masing-masing kepala bidang itu dibantu oleh 3 subkoordinator. Nah, penyesuaian jabatan fungsional untuk eselon 4 menjadi sub-koordinator tentu sudah mengikuti kebijakan dan arahan pemerintah yang terakhir sebagaimana kita tahu di setiap daerah itu sudah diharuskan untuk berubah yang seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini kinerja organisasi kalau kita lihat. Nah, ini yang menjadi menarik juga buat kami, Pak, karena tentu ini kenapa salah satu alasan kita memilih Kota Bekasi, harapan kita memang kita mendapatkan sesuatu yang baru di sana untuk kita sandingkan di daerah kita, dan tentunya pulangnya nanti kita kalau memang bisa kita kolaborasikan, tentu kita kolaborasikan saja organisasi. Kalau kita lihat nilai sakitnya pada tahun 2023 itu pendidikannya BB, Pak, dengan skor atau angka 70,19. Kayak salah sebut ngomong angka ini, cuma kita sampaikan bahwa 30. Kedua, Kota Bekasi memperoleh nilai 87 dalam Monitoring Center for Prevention. Ini MCP, Pak. Ini biasanya memang dilakukan oleh KPK untuk tindakan korupsi di daerah. Jadi MCP-nya ini sudah di angka 87 untuk Kota Bekasi, dan itu merupakan urutan ketiga terbaik di Jawa Barat dan peringkat 57 nasional. Artinya memang mereka sudah ada upaya-upaya strategi-strategi untuk mengurangi tindakan-tindakan yang bisa mengakibatkan terjadinya korupsi. Pada tahun 2023, kalau kita lihat Kota Bekasi juga berhasil, ini penilaian BPK terkait pemeriksaan keuangan itu predikat WTP, Pak. Wajar tanpa pengecualian. Nah, ini sering kita dengar, Pak. Sering kita dengar apabila suatu daerah itu hasil pemeriksaan BPK mendapatkan WTK, itu artinya predikannya cukup baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Nah, itu terkait dengan Bapedanya. Ini terkait dengan khusus Balitbangdanya, kalau kita lihat indeks perencanaan pembangunan daerah itu 100%, Pak. Ini sangat baik, artinya sudah terpenuhi semua targetnya. Kedua, presentasi hasil kelitbangan yang dimanfaatkan 50, artinya 50% sudah lebih hasil inovasi mereka, hasil-hasil penelitian pengembangan mereka itu memang bisa dimanfaatkan. Jumlah iptek dan inovasi daerah yang mendapatkan predikat tingkat nasional. Artinya kalau kita lihat tadi di bagian awal kami sampaikan bahwa di iptek dan inovasi Kota Bekasi ini sudah beberapa kegiatan itu mendapatkan penghargaan di tingkat nasional. Nilai AKIP ini akuntabel kinerja instansi pemerintah itu di tahun ini mendapatkan angka skor 82,16. Artinya dengan ini predikat AA, Pak. Sangat baik, Pak. Nah, ini tentu pada saat kita nanti studi lapangan yang akan kami perdalam lagi. Dan terobosan-terobosan, prestasi-prestasi yang ada di Kota Bekasi ini tentu akan kami pelajari, mudah-mudahan menjadi tambahan kami untuk melakukan hal-hal perubahan-perubahan yang lebih baik lagi di daerah. Ini keunggulan strategi manajemen pelayanan publik. Jadi keunggulan di Balitbangda Bekasi, mereka perencanaan pembangunan yang terpadu. Jadi mengintegrasikan semua sektor, memadukan berbagai aspek. Nah, itu menjadikan perencanaan pembangunan terpadu. Selanjutnya penggunaan data dan teknologi. Nah, ini yang kami sampaikan, salah satu keunggulannya Kota Bekasi ini sudah memanfaatkan data dan teknologi yang terkini, Pak. Jadi salah satunya mereka sudah menggunakan sistem pendataan yang menggunakan sistem GIS, Geografi Informasi System, dan data-data analisis yang menggunakan sistem data-data digital. Ini tentu secara akurasi, secara efektivitas sangat baik, Pak. Karena semuanya sudah menggunakan by system dan mempermudah semua pihak.
Selanjutnya juga kolaborasi dan partisipasi publik. Ya, pembangunan ini sudah melibatkan semua stakeholder dalam perencanaan pembangunan, mulai dari pemerintah, masyarakat, pihak swasta, akademisi dan lain-lain. Jadi sudah diintegrasi, memadukan semua stakeholder untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah tadi, Pak. Selanjutnya penelitian dan inovasi, tadi kami sampaikan juga sudah banyak inovasi-inovasi dilakukan dan bahkan sudah mendapatkan predikat nasional. Dan ini juga yang tidak kalah penting, sebagaimana yang kita lakukan pada hari ini, tentunya pengembangan SDM. Ini salah satu keunggulan strategi yang mereka lakukan. Jadi SDM mereka itu terus diupdate, Pak, terus diupgrade. Sekarang memang pengupgradean itu pelatihan kapasitas itu tidak memang melakukan pelatihan atau hadir secara langsung, kan sudah tidak zamannya kalau saya lihat, Pak. Jadi pelatihan-pelatihan sekarang memang sudah banyak menggunakan e-learning. Jadi dimanapun kita tetap bisa ikut tanpa biaya yang tentu efisiensi biaya, tidak perlu ongkos, ya kan? Mungkin tidak perlu nginap, kita cukup di kantor tapi kita tetap bisa mengupgrade kemampuan kita dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dengan metode e-learning. Oke, lanjut Pak Karman. Next. Nah, ini lanjutan tadi, Pak, responsif terhadap perubahan. Nah, ini tentu di kondisi sekarang kita harus responsif, kita tidak boleh kaku. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. Nah, ini strategi yang dilakukan oleh Kota Bekasi ini, Bapeda Litbang ini, salah satunya untuk mencapai pelayanan publik yang baik tadi, Pak, itu pendampingan, penyusunan dan verifikasi renja perangkat daerah. Jadi memang ini salah satu tugas mereka, tusi mereka melakukan pendampingan terkadang verifikasi, penilaian dan lain-lain renja OPD yang ada di Kota Bekasi. Kedua, sehingga sesuai dengan tujuan, secara kualitas juga dapat dipertanggungjawabkan secara baik. Kedua, penggunaan dan penguatan infrastruktur berbasis teknologi. Ya, lagi-lagi kami garis bawahi bahwa ini berbasis teknologi, artinya sudah mutlak. Ini mereka sudah menggunakan SPD, Sistem Informasi Pembangunan Daerah, terus penggunaan aplikasi e-renja, sudah juga menggunakan aplikasi data pembangunan tambang. Bahkan sekarang saking kerennya, Pak, semua aplikasi, kita masuk kantor pun semuanya pakai aplikasi, Pak. Absen sudah harus pakai aplikasi. Kalau kami di mobile, Pak, sudah aplikasi, Pak. Kami sudah ada namanya e-office, Pak. Jadi kita foto, jadi tidak finger lagi, Pak. Jadi memang real per koordinat posisi kita. Selanjutnya juga inovasi dalam pelayanan publik, penyederhanaan prosedur. Nah, ini penyederhanaan prosedur ini tentu untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pelayanan sehingga bisa dilayani direspons secara cepat setiap kegiatan yang terkait dengan Balitbangda. Peningkatan partisipasi dan kolaborasi, selanjutnya pengembangan sistem penghargaan dan sanksi. Nah, reward and punishment ini tentu menjadi hal penting, Mbak, untuk memotivasi kinerja SDM, peningkatan SDM. Juga itu tentu juga terkait dengan pengendalian internal. Jadi audit kinerja secara berkala terkait dengan SDM ini juga tentu penting untuk mengevaluasi. Memang SDM yang berkualitas, yang baik, memang wajar kalau kita beri apresiasi, mungkin diberi semacam mendukung kinerja. Ya sudah pantas juga memang punishment. Jadi untuk memunculkan nilai kompetisi di organisasi supaya bisa lebih baik lagi dalam rangka menunjang dan mencapai tujuan organisasi. Oke, lanjutnya. Nah, identifikasi faktor-faktor keberhasilan. Jadi ada beberapa dukung faktor keberhasilan. Garis besar kami sampaikan pimpinan visioner. Visioner ini tentu menentukan juga. Kami sekarang coach, kalau saya lihat orangnya inovatif, tentu menjadi semangat bagi kami semua untuk setelah kegiatan ini mungkin punya pola pikir yang berubah, Pak, yang berbeda. Nah, makanya ini pimpinan yang visioner itu penting, Pak. Sekarang tidak zamannya lagi pimpinan yang apa, Pak, ya, yang tidak mau menerima masukan. Pimpinan yang menjalankan misi apa adanya, itu sudah tidak zamannya lagi. Jadi memang sekarang visioner menjadi hal penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kedua, perencanaan yang matang dan integrasi. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, penting. Ini memang salah satu indikator keberhasilan yang harus dilakukan Bapeda kalau mau kegiatan pembangunan daerah itu tercapai dengan baik. Ketiga, SDM yang berkompeten, tentu dukungan SDM menentukan faktor juga, faktor keberhasilan. Teknologi dan inovasi juga tentu, terus pengelolaan keuangan yang efektif. Nah, ini keuangan efektif di sekarang memang kita di pemerintahan ini, Pak,
semua kegiatan semua ini memang sudah dimonitor, sudah dilakukan pengawasan dan pemeriksaan secara ketat, Pak. Jadi memang harus dilakukan secara baik dan tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Monitoring dan evaluasi, nah juga penting, Pak. Kita bisa menilai kita itu berhasil atau tidak, apa yang harus kita perbaiki ke depan, itu tentu harus kita lakukan monitoring dan evaluasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka untuk perubahan yang lebih baik ke depan. Selanjutnya responsif terhadap tantangan dan perubahan, ini juga yang kita sampaikan, yang saya sampaikan tadi, mutlak harus kita lakukan, harus respon terhadap perubahan. Jadi jangan alergi kalau ada perubahan yang lebih baik, Pak. Justru ini dianggap sebagai suatu motivasi untuk menjadi lebih baik. Jangan sampai ada perubahan justru kita tidak mau menerima atau alergi, tidak mau tadi kalau istilah yang kita pelajari di awal kemarin tidak mau beradaptasi. Tentu ini tidak boleh. Nah itu kalau kita lihat beberapa indikasi faktor keberhasilan ini akan kami nanti sekolah di kota. Selanjutnya ini prestasi Kota Bekasi, khususnya Bapeda Litbangda pada tahun 2022. Pertama, Bapeda itu mendapatkan penghargaan Innovative Government Awards atau IGA tahun 2022 dari Menteri Dalam Negeri untuk Kota Bekasi sebagai kota terinovatif. Nah ini kota terinovatif, Pak. Dengan peringkat 4 tingkat nasional. Nah, ini bukan prestasi sembarangan, Pak. Nggak gampang mendapatkannya, apalagi judulnya inovatif. Penghargaan top inovasi kompetisi inovasi. Nah, di Jawa Barat, tingkat Jawa Barat dari Gubernur Jawa Barat untuk Langsam Kota Bekasi. Selanjutnya juga penghargaan kabupaten terbaik dalam program inovasi pendanaan pembangunan melalui bantuan keuangan kompetitif Provinsi Jabar tahun dari Gubernur dengan peringkat 3 se-Provinsi Jawa Barat. Ini prestasi-prestasi yang membanggakan yang mungkin harus kita contoh apa yang sudah dilakukan oleh Kota Bekasi. Usaha yang dilakukan adalah upaya keberlanjutan strategi. Ya. Jadi bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan semua capaian prestasi sudah tadi, tentu harus ada juga kegiatan, Pak, minimal mempertahankan dan akan lebih baik dilakukan strategi-strategi untuk memacu lebih baik. Halo, Pak Arwin. Ya, sepertinya gangguan sinyal ya, kendala sinyal kayak dari tempat Pak Arwin ini. Kita jalani karena itulah memang fenomena kebijakan yang ada sekarang. Pertama pas